Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran Al-Quran hadis. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pada materi pembelajaran tentang hadis menyayangi anak yatim. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang mari kita perhatikan dan kita simak bersama-sama materi penjelasan tentang hadis menyayangi anak yatim. Selamat menyaksikan. Dan bisa melafalkan dan menghafal hadis menyayangi anak yatim. Oleh karena itu, silahkan diperhatikan dan dipahami materi-materi yang akan Pak Musa sampaikan. Semangat nggih. Untuk poin yang pertama, yaitu apa sih anak yatim? Secara istilah, anak yatim itu ada 3. Yang pertama, yatim adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya sejak kecil sampai balik. Kemudian yang kedua, piatu. Piatu adalah anak yang ditinggal wafat ibunya sejak kecil hingga balik. Kemudian yang ketiga, itu yatim piatu. Yatim piatu adalah anak yang ditinggal wafat ayah dan ibunya sejak kecil sampai balik. Untuk hadis menyayangi anak yatim yang akan kita bahas nanti, anak yatim di situ adalah 3 anak ini, yaitu baik yang ditinggal wafat ayahnya, atau yang ditinggal wafat ibunya, atau anak yang ditinggal keduanya. Nah, oleh karena itu silahkan nanti disimak hadis menyayangi anak yatim yang akan Pak Musa sampaikan. Jadi Pak Musa harap silahkan diperhatikan dan dipahami. Nggih. Hadis menyayangi anak yatim. Perhatikan, Pak Musa lafalkan. Ngan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma. Sekali lagi, perhatikan cara Pak Musa melafalkan. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma. Perhatikan, Pak Musa artikan, kalian bisa melihatnya nggih. An Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Qala, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang memelihara anak yatim, fil jannah,
di surga hakada seperti ini. Wa asyara, kemudian beliau memberi isyarat, bisababati, dengan jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah, wa farraja bainahuma, dan merenggangkan antara keduanya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Begitu nggih, Pak Musa sudah melafalkan dan sudah menerjemahkan hadis tentang menyayangi anak yatim. Pak Musa harap kalian bisa mempraktekkannya sendiri di rumah mengenai pelafalan. Untuk poin yang pertama yaitu pokok kandungan hadis menyayangi anak yatim. Perhatikan, yang pertama, orang yang memelihara anak yatim di surga akan berdampingan atau dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat ya bunyi hadisnya? Yang wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma. Yang mana ini maksudnya? Bahwasanya ketika Nabi Muhammad mengisyaratkan dengan menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya, ini maksudnya orang yang memelihara anak yatim di surga akan dekat, akan berdampingan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, anak yatim yang tidak memiliki apa-apa maka harus diasuh, dibiayai, disayang, dikasihani, disantuni, yang mana semua yang kita lakukan itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang bertanggung jawab menyantuni anak yatim adalah umat Islam. Berarti kita juga bertanggung jawab menyantuni anak yatim. Kita juga berkewajiban untuk menyayangi anak yatim. Tapi utama-utamanya adalah saudara-saudaranya yang terdekat. Itulah pokok kandungan hadis menyayangi anak yatim. Bisa dipahami nggih? Lalu bagaimana sikap kita terhadap anak yatim? Nah, perhatikan. Yang pertama, bersedia membantu anak yatim yang memerlukan bantuan. Jika ada anak yatim yang meminta bantuan kepada kita, meminta tolong kepada kita, maka kita wajib menolongnya, kita wajib membantunya. Kemudian yang kedua, menyumbang ke panti asuhan. Jadi silahkan jika kita memiliki rezeki, silahkan bersedekah ke panti asuhan, karena itu merupakan perbuatan yang mulia. Kemudian yang ketiga, menjaga harta anak yatim jika ia memiliki harta. Misalkan seperti ini, ada anak, dia ditinggal wafat ayahnya, dia ditinggal wafat ibunya. Padahal orang tuanya itu kaya. Nah, kita ikut menjaga harta anak tersebut. Karena khawatir jika tidak ada yang ikut menjaga, nanti hartanya diambil orang, hartanya dicuri orang, atau hartanya dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kita ikut menjaga harta anak tersebut. Sampai kapan? Sampai anak itu bisa menjaga hartanya sendiri. Atau paling tidak sampai anak tersebut balik. Kemudian yang keempat, menyayangi anak yatim seperti saudaranya sendiri. Kita jika ada anak yatim, sayangilah seperti saudara kita sendiri. Sayangi, santuni, kasihani, berbuat baiklah kepada anak yatim seperti saudaranya sendiri. Jadi sikap kita terhadap anak yatim, selain itu semua, kita harus berbuat baik kepada anak yatim.
selain itu semua yang 4, pada intinya kita harus berbuat baik kepada anak yatim. Jika kita bertemu dengan anak yatim, berbuat baiklah. Karena apa? Seperti hadis Nabi yang hari ini kita pelajari, siapa saja yang mau memelihara anak yatim, mau menyayangi anak yatim, mau mengkasihani anak yatim, maka dia dengan Nabi Muhammad akan dekat, akan berdampingan nanti di surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang nantinya berdekatan dengan Nabi Muhammad, yang mana nantinya akan berdampingan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dari sekian penjelasan yang sudah Bunda terangkan tadi, semoga apa yang Bunda terangkan tadi bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa selalu dipelajari baik di rumah dan atau di sekolah ya. Jangan lupa dipraktekkan juga. Semoga apa yang kalian dapat semuanya ini bisa bermanfaat dan berguna bagi di kita sendiri dan bagi orang lain. Oke, sekian dari Bunda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.